di sebuah rumah sakit besar di kota. Nia melangkah cepat melewati lorong-lorong putih yang dipenuhi suara monitor, detak jantung dan langkah-langkah tergesa para perawat lain. Sebagai perawat muda yang baru beberapa tahun bekerja, ia sudah terbiasa dengan berbagai kondisi pasien. Namun, pagi itu, ia menerima tugas baru merawat seorang pasien yang baru saja mengalami kecelakaan parah. Namanya Arka Pratama. Dia mengalami patah tulang di kaki kanan dan cedera di bahunya akibat kecelakaan motor seminggu lalu. Ujar Dokter Raka, rekan sekaligus sahabat Nia. Saat menyerahkan catatan medis, Nia mengangguk sambil membaca lembaran itu. Tidak ada informasi pribadi yang terlalu mendalam. Tetapi ada satu hal yang menarik perhatiannya. Arka dulunya seorang atlet. Rasa penasaran menyelusup dalam benaknya, tetapi ia segera menepisnya. Baginya, seorang perawat harus tetap profesional. Ketika Nia masuk ke kamar pasien, suasana terasa sedikit tegang. Arka sedang duduk di tempat tidurnya. Matanya menatap kosong keluar jendela. Perban melilit bahunya dan kakinya masih digips. Wajahnya tampan, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Nia merasa seolah pria itu sedang memikul beban berat. "Selamat pagi, Pak Arka," sapa Nia ramah. "Saya Nia, perawat yang akan merawat Anda selama masa pemulihan." Arka tidak segera menjawab. Ia hanya melirik sekilas sebelum kembali menatap keluar jendela. Nia terbiasa menghadapi pasien yang kurang kooperatif, jadi ia tidak tersinggung. Dengan tenang, ia mendekat dan mulai memeriksa kondisi Arka saat hendak menyentuh perban di bahunya. Pria itu tiba-tiba menghindar. "Jangan sentuh aku kalau tidak perlu," katanya dingin. Nia terkejut, tetapi tetap menjaga senyumnya. "Saya hanya ingin memastikan bahwa lukanya tidak terinfeksi. Kalau terasa sakit atau tidak nyaman, tolong beritahu saya." Arka mendengus pelan, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Nia pun bekerja dengan cekatan, memastikan semua dalam kondisi baik. Saat mengganti perban, ia melihat bekas luka lain di lengan pria itu, seperti bekas luka lama yang cukup dalam. "Anda dulu seorang atlet, ya?" Nia mencoba mencairkan suasana. Arka kembali menatapnya, kali ini dengan tatapan tajam yang membuat Nia sedikit gugup. "Apa gunanya? Sekarang aku hanya orang cacat," katanya dengan nada pahit. Nia terdiam sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Saya percaya kondisi fisik bukan satu-satunya yang menentukan siapa kita. Mungkin saat ini sulit, tapi saya yakin Anda bisa pulih dan menemukan jalan baru." Arka tertawa sinis. "Kau terlalu optimis." Nia tersenyum kecil. "Itu bagian dari pekerjaan saya." Meskipun pertemuan pertama mereka penuh ketegangan, Nia merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ada kesedihan dalam diri Arka yang membuatnya ingin membantu, lebih dari sekadar merawat fisiknya. Namun, ia tahu, sebagai perawat, ia harus menjaga jarak. Tapi, apakah ia bisa? Tanpa sadar, Nia menatap pria itu lebih lama dari seharusnya. Dan saat Arka kembali menatapnya, seolah ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka, sesuatu yang baru saja dimulai. Hari-hari berlalu,
Tetapi sikap Arka masih sama dingin, penuh kemarahan, dan enggan berbicara lebih dari yang diperlukan. Namun, Nia tetap menjalankan tugasnya dengan sabar. Setiap pagi dan sore, ia datang untuk mengganti perban, memastikan kondisinya stabil, dan membantunya melakukan terapi ringan untuk mencegah ototnya melemah. Suatu sore, ketika Nia masuk ke kamar Arka, ia menemukan pria itu sedang berusaha berdiri dengan bantuan tongkat yang belum sepenuhnya disetelnya dengan baik. "Pak Arka, Anda belum boleh memaksakan diri," ujar Nia cepat sambil menghampirinya. "Aku bukan orang lemah," sahut Arka ketus, mencoba menyeimbangkan tubuhnya. Tapi sebelum Nia bisa mengatakan apapun, Arka kehilangan keseimbangan. Refleks Nia cepat, ia langsung menahan tubuh pria itu sebelum jatuh. Tangan mereka bersentuhan, dan sejenak, Arka terdiam. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang aneh. "Saya hanya ingin membantu," ujar Nia pelan. Arka menarik napas panjang, lalu mengalihkan pandangannya. "Aku tidak butuh bantuan siapapun." Nia menggigit bibirnya. Ia mulai memahami bahwa luka Arka bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Ada sesuatu dalam dirinya yang enggan menerima pertolongan. Seolah-olah ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. "Kenapa Anda begitu menutup diri?" tanya Nia tanpa bisa menahan rasa penasarannya. Arka mendengus. "Apa kau benar-benar peduli? Atau hanya bertanya karena itu bagian dari pekerjaanmu?" Pertanyaan itu menusuk Nia. Ia tahu ia tidak boleh terlalu terlibat secara emosional. Tapi ada sesuatu dalam diri Arka yang membuatnya ingin membantu lebih dari sekadar tugasnya sebagai perawat. "Saya peduli," jawabnya jujur. "Bukan hanya sebagai perawat, tapi sebagai manusia. Saya tahu kehilangan itu sulit." Arka menatapnya. Kali ini dengan ekspresi yang berbeda, bukan kemarahan, tetapi sesuatu yang lebih dalam. "Kau tidak tahu apa-apa tentang kehilangan," katanya pelan, sebelum akhirnya berbalik dan kembali ke tempat tidurnya. Nia hanya bisa menatap punggungnya, merasa bahwa ada lebih banyak cerita di balik luka-luka yang Arka bawa. Dan entah mengapa, ia ingin menjadi orang yang bisa menyembuhkannya, bukan hanya secara fisik, tetapi juga hatinya. Hari demi hari berlalu, dan meskipun Arka masih sering bersikap dingin, ada perubahan kecil dalam sikapnya. Ia tak lagi menolak saat Nia membantunya duduk, tak lagi menghindar saat tangannya bersentuhan dengannya. Dan yang paling mengejutkan, ia mulai berbicara lebih banyak. Suatu sore, saat Nia datang untuk mengganti perban di bahunya, ia mendapati Arka sedang menatap jendela. Wajahnya tampak lebih tenang dibanding sebelumnya. "Sedang memikirkan sesuatu?" tanya Nia sambil mulai melepas perban lama dengan hati-hati. Arka tidak langsung menjawab. Ia menghela napas sebelum akhirnya berkata, "Dulu, aku tidak pernah bisa diam seperti ini. Hidupku selalu dipenuhi latihan, kompetisi, dan kemenangan. Sekarang, semua terasa hampa." Nia terdiam sejenak. Ini pertama kalinya Arka membicarakan hidupnya sebelum kecelakaan. Ia memilih mendengarkan tanpa menyela, membiarkan pria itu mengungkapkan perasaannya dengan caranya sendiri. "Aku kehilangan segalanya dalam satu malam," lanjut Arka, suaranya rendah dan penuh kepedihan. "Cita-citaku, masa depanku, dan bahkan seseorang yang seharusnya tetap di sisiku." Nia mengernyit. "Maksud Anda, seseorang meninggalkan Anda?" Arka tertawa pendek, tetapi tidak ada kebahagiaan di dalamnya. "Begitu aku tidak lagi bisa berlari di lapangan, aku juga kehilangan seseorang yang dulu bilang akan selalu mendukungku. Ternyata,
Kesetiaan hanya berlaku ketika semuanya berjalan baik. Nia merasakan hatinya mencubit. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya kehilangan begitu banyak hal dalam waktu yang singkat. Namun, yang lebih menyakitkan adalah bagaimana Arka terlihat begitu tidak percaya lagi pada orang lain. Saya tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan seperti itu, ujar Nia jujur. Tapi saya tahu bahwa Anda masih punya banyak hal yang bisa diperjuangkan. Hidup Anda tidak berakhir hanya karena satu kecelakaan. Arka menatap Nia dalam-dalam, seolah mencoba mencari kebenaran dalam kata-katanya. Kau selalu berbicara seolah semuanya mudah. Nia tersenyum. Bukan mudah, tapi mungkin masih ada harapan. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Arka tidak membalas dengan kata-kata sarkastik atau tatapan sinis. Ia hanya diam, seolah merenungkan sesuatu. Dan saat Nia menyelesaikan pekerjaannya dan beranjak pergi, ia bisa merasakan sesuatu berubah di antara mereka. Mungkin hanya sedikit, tapi cukup untuk membuatnya percaya bahwa di balik luka yang dalam, hati Arka perlahan mulai terbuka. Hari-hari terus berlalu, dan tanpa disadari, hubungan antara Nia dan Arka mulai berubah. Meskipun Arka masih sering bersikap dingin dan sarkastik, ada momen-momen kecil di mana ia menunjukkan sisi dirinya yang lebih lembut. Suatu sore, Nia datang ke kamar Arka dengan membawa secangkir teh hangat. Ia tahu bahwa pria itu sering sulit tidur dan berharap teh herbal yang dibawanya bisa membantu. Untuk apa ini? Tanya Arka, melirik cangkir di tangannya dengan curiga. Teh herbal, jawab Nia sambil tersenyum. Katanya bagus untuk membantu tidur lebih nyenyak. Arka mendengus kecil, tetapi menerima cangkir itu tanpa banyak protes. Ia meniup permukaan teh sebelum menyeruputnya perlahan. Rasanya lumayan, komentarnya. Nia tertawa. Itu pujian kan? Arka hanya mengangkat bahu, tetapi sudut bibirnya sedikit terangkat. Itu cukup bagi Nia untuk merasa bahwa pria itu mulai membuka diri. Walaupun perlahan, saat ia hendak membereskan peralatan medisnya, Arka tiba-tiba berkata, "Kau selalu begini pada semua pasienmu?" Nia menoleh, sedikit bingung. Maksudnya memberikan perhatian lebih, membawakan teh, dan memastikan mereka tidur nyenyak. Arka menatapnya tajam, seolah mencoba membaca pikirannya. Nia terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Saya memang peduli pada semua pasien saya, tapi mungkin kali ini sedikit berbeda. Arka tidak langsung menjawab. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat jantung Nia berdetak lebih cepat. Kau terlalu baik, Nia, gumam Arka. Tapi jangan buang waktumu untuk orang yang sudah hancur seperti aku. Kali ini, Nia menghela napas. Anda bukan orang yang hancur, Arka. Anda hanya terluka, dan luka itu bisa sembuh jika Anda membiarkan orang lain membantu. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang aneh, penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Detak jantung Nia semakin cepat, dan ia merasa seolah ada dinding tipis yang mulai runtuh di antara mereka. Namun, sebelum ia bisa mengatakan apapun lagi, seorang rekan perawat masuk untuk memanggilnya. "Nia, Dokter Raka mencarimu di ruang administrasi." Nia mengangguk, lalu kembali menatap Arka sejenak sebelum beranjak pergi. Saat ia menutup pintu, ia menyadari satu hal: perasaannya terhadap Arka bukan lagi sekadar kepedulian profesional. Ia mulai menyukainya, dan itu membuat segalanya menjadi jauh lebih rumit. Pagi itu, Nia melangkah ke kamar Arka dengan perasaan yang tak menentu.
Setelah percakapan mereka kemarin, ia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Arka sudah melampaui batas profesionalitasnya sebagai perawat. Ia mencoba menepisnya. Tetapi setiap kali melihat pria itu, jantungnya selalu berdegup lebih cepat. Namun, saat ia membuka pintu kamar pasien, ia menemukan sesuatu yang tidak ia duga. Seorang wanita berambut panjang dengan wajah cantik sedang berdiri di samping tempat tidur Arka. Wajahnya penuh kekhawatiran dan tangannya menggenggam tangan Arka dengan erat. Nia terhenti di ambang pintu. Ada sesuatu dalam ekspresi Arka yang berbeda, bukan kemarahan atau sarkasme seperti biasa, tetapi kebingungan bercampur dengan ketegangan. Wanita itu menoleh dan tersenyum lembut pada Nia. "Oh, kamu pasti perawat yang merawat Arka ya?" katanya ramah. Nia mencoba tersenyum, meski ada sesuatu yang menusuk dadanya. "Ya, saya Nia. Anda siapa?" "Saya Dinda," jawab wanita itu. "Tunangan Arka." Jantung Nia seperti berhenti berdetak. Ia menoleh ke arah Arka, berharap pria itu akan membantah pernyataan tersebut. Namun, Arka hanya diam, rahangnya mengeras. "Tunangan?" Nia merasa ada sesuatu yang salah. Jika memang Dinda tunangannya, mengapa Arka tidak pernah menyebut namanya sekalipun? Mengapa pria itu selalu berbicara seolah-olah ia telah kehilangan semua orang? Menekan perasaannya, Nia melangkah mendekat dan mulai memeriksa kondisi Arka seperti biasa. Namun, sepanjang proses itu, ia bisa merasakan tatapan Dinda yang mengawasi setiap gerak-geriknya. "Terima kasih sudah merawat Arka selama ini," kata Dinda tiba-tiba. "Aku sangat menghargainya." Nia hanya tersenyum tipis. "Itu sudah menjadi tugas saya." Setelah memastikan kondisi Arka, Nia segera merapikan peralatan dan beranjak pergi. Namun, sebelum keluar, ia mendengar suara Arka berbicara pelan. "Apa yang kau lakukan di sini, Dinda?" Nia berhenti sejenak, tetapi ia tidak menoleh. Ia merasa ini adalah percakapan yang bukan untuknya. Dengan perasaan campur aduk, ia melangkah keluar, meninggalkan Arka dan wanita dari masa lalunya. Di dalam hatinya, Nia bertanya-tanya, apakah selama ini ia hanya berharap pada sesuatu yang tak mungkin? Sejak kedatangan Dinda, suasana hati Nia terasa kacau. Ia berusaha mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh untuk Arka. Tetapi setiap kali ia memasuki kamar itu dan melihat Dinda duduk di sampingnya, ia merasakan sesak yang tak bisa dijelaskan. Hari itu, Nia baru saja selesai memeriksa kondisi Arka ketika Dinda tiba-tiba menahannya sebelum ia keluar. "Perawat Nia, bolehkah kita bicara sebentar?" tanya Dinda dengan suara lembut, tetapi ada ketegasan di dalamnya. Nia terkejut, tetapi ia tetap mengangguk. "Tentu, ada yang bisa saya bantu?" Dinda menarik napas pelan sebelum berbicara. "Aku tahu, Arka mungkin bukan pasien yang mudah. Dia keras kepala dan sulit menerima bantuan dari orang lain. Tapi aku ingin berterima kasih karena kau sudah sabar menghadapinya." Nia tersenyum tipis. "Saya hanya melakukan tugas saya." Dinda mengangguk, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. "Aku juga tahu bahwa dia bukan orang yang mudah terbuka pada siapapun. Tapi Arka itu tunanganku. Aku mengenalnya lebih lama daripada siapapun di sini. Dan aku ingin membawanya kembali ke hidupnya yang dulu." Ada sesuatu dalam nada bicara Dinda yang membuat Nia merasa seperti diberi peringatan halus. Seolah-olah wanita itu ingin memastikan bahwa Nia tidak terlalu dekat dengan Arka. "Arka masih dalam masa pemulihan," kata Nia hati-hati. "Yang terpenting sekarang adalah kesehatannya." Dinda tersenyum,
Tetapi Nia bisa melihat ketegangan di balik ekspresi itu. Benar, dan aku akan ada di sisinya untuk memastikan itu. Setelah Dinda pergi, Nia berdiri diam di lorong. Merasa perasaannya semakin kacau. Ia tahu, ia seharusnya menjaga batas antara dirinya dan Arka. Tetapi bagaimana jika hatinya sudah melampaui batas itu tanpa ia sadari? Sore itu, ketika Nia kembali untuk memeriksa kondisi Arka, pria itu sedang duduk bersandar di tempat tidurnya. Terlihat lebih murung dari biasanya. Kau terlihat tidak bersemangat, komentar Nia sambil memeriksa tekanan darahnya. Arka mendesah pelan. Dinda banyak bicara. Ya, Nia sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Dia hanya ingin yang terbaik untuk Anda. Arka mendengus. Apa menurutmu? Dia benar-benar peduli? Atau dia hanya merasa bersalah? Nia menatapnya, bingung. Maksud Anda? Arka menatapnya dalam-dalam, lalu menggelengkan kepala. Sudahlah, ini bukan urusanmu. Jawaban itu seharusnya membuat Nia mundur. Tetapi entah kenapa, justru semakin membangkitkan rasa ingin tahunya. Ada sesuatu yang belum Arka katakan. Sesuatu tentang masa lalunya yang masih menjadi luka. Dan tanpa bisa dicegah, Nia menyadari satu hal, ia tidak bisa hanya menjadi perawat bagi Arka. Ia ingin menjadi seseorang yang lebih dari itu. Tapi apakah Arka juga merasakan hal yang sama? Hari-hari berlalu, tetapi perasaan yang berkecamuk dalam hati Nia semakin sulit diabaikan. Ia mencoba tetap profesional, tetapi setiap kali berada di dekat Arka, ia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kepedulian seorang perawat terhadap pasiennya. Di sisi lain, kehadiran Dinda semakin sering. Wanita itu selalu ada di samping Arka, berbicara tentang masa lalu mereka, tentang impian yang mereka bangun bersama. Setiap kali Nia melihat mereka, ada rasa perih yang sulit dijelaskan. Ia bertanya-tanya, apakah Arka masih mencintai Dinda, ataukah pria itu hanya tidak tahu bagaimana cara melepaskan masa lalunya. Suatu sore, saat Nia masuk ke kamar Arka untuk memeriksa kondisinya, ia menemukan pria itu duduk sendirian. Dinda tidak ada di sana. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian hari, suasana di ruangan itu terasa lebih ringan. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Tanya Nia sambil mulai memeriksa perbannya. Lebih baik, jawab Arka singkat. Namun, ada sesuatu dalam suaranya yang terdengar berbeda, lebih lembut dari biasanya. Nia mengangguk, berusaha fokus pada pekerjaannya. Namun, tiba-tiba Arka berbicara lagi. Nia menghentikan tangannya dan menoleh. Ya, Arka menatapnya dalam-dalam. Kenapa kau selalu ada di sini? Bahkan ketika aku bukan pasien yang mudah. Nia terdiam. Tidak tahu harus menjawab apa. Seharusnya ia mengatakan bahwa ini hanyalah tugasnya, bahwa ia merawat semua pasien dengan cara yang sama, tapi hatinya menolak berbohong. Karena saya peduli, akhirnya Nia berkata dengan suara pelan. Arka masih menatapnya, seolah mencari kejujuran dalam matanya. Kau peduli? Sebagai perawat? Pertanyaan itu membuat dada Nia berdegup lebih kencang. Ia bisa saja mengatakan iya, tetapi itu tidak akan sepenuhnya benar. Maka, dengan napas yang sedikit berat, ia menggeleng pelan. Bukan hanya sebagai perawat. Keheningan memenuhi ruangan. Arka masih menatapnya, tetapi kali ini dengan ekspresi yang sulit ditebak. Nia merasa jantungnya semakin cepat. Saya tahu, seharusnya saya tidak mengatakan ini. Saya tahu ada Dinda di sisi Anda, tapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan saya sendiri. Arka masih diam. Nia mulai merasa panik.
Apakah ia baru saja menghancurkan semuanya? Namun, sebelum ia bisa berkata lebih banyak, Arka menghela napas panjang. Nia, aku tidak tahu harus berkata apa. Nia tersenyum pahit. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa. Saya hanya ingin jujur. Ia berusaha tetap tersenyum, tetapi hatinya terasa berat. Dengan cepat, ia merapikan peralatan dan berpamitan. Namun, saat ia hendak keluar dari ruangan, suara Arka menghentikannya. Nia, aku juga peduli padamu. Langkah Nia terhenti. Ia menoleh, menatap Arka dengan mata penuh tanya. Namun sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, Dinda tiba-tiba masuk ke dalam ruangan, membuat atmosfer yang baru saja tercipta di antara mereka menghilang begitu saja. Nia hanya bisa tersenyum kecil, lalu pergi dengan hati yang semakin tidak menentu. Setelah malam itu, hati Nia dipenuhi kebingungan. Kata-kata Arka masih terngiang di kepalanya. Aku juga peduli padamu. Apakah itu berarti Arka juga memiliki perasaan yang sama? Ataukah itu hanya rasa terima kasih atas semua yang telah ia lakukan? Namun, sebelum ia sempat mencari jawabannya, kehadiran Dinda semakin memperumit segalanya. Dinda kini hampir selalu ada di samping Arka, seolah berusaha mengukuhkan posisinya sebagai tunangan yang setia. Setiap kali Nia memasuki kamar itu, ia harus menekan perasaannya dan tetap bersikap profesional meskipun hatinya terasa sesak. Suatu sore, ketika Nia baru selesai mengganti perban Arka, Dinda tiba-tiba berbicara. Nia, bisa bicara sebentar? Nia menoleh, sedikit terkejut. Tentu. Ada apa? Dinda tersenyum tipis, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Nia merasa waspada. Di luar saja. Dengan sedikit ragu, Nia mengikuti Dinda keluar dari kamar. Mereka berjalan ke sudut lorong rumah sakit yang lebih sepi. Sebelum akhirnya, Dinda berbalik menatapnya. Aku ingin berterima kasih, kata Dinda. Suaranya terdengar lembut, tetapi tegas. Selama ini, kamu sudah merawat Arka dengan baik. Aku benar-benar menghargainya. Nia mengangguk. Itu memang tugas saya. Dinda tersenyum kecil, tetapi sorot matanya berubah. Dan aku juga ingin meminta sesuatu. Nia menunggu, merasa ada sesuatu yang lebih dalam percakapan ini. Aku ingin kamu menjaga jarak dari Arka. Lanjut Dinda. Nadanya halus, tetapi penuh ketegasan. Nia merasa dadanya mencelos. Kenapa? Dinda menatapnya dalam. Karena dia masih tunanganku. Aku tahu Arka sedang melalui masa sulit. Dan mungkin dia bingung dengan perasaannya. Tapi kami punya sejarah bersama. Dan aku ingin memperbaiki hubungan kami. Nia menelan ludah. Dinda, hubungan saya dengan Arka selama ini hanya sebagai perawat dan pasien. Dinda tertawa kecil. Benarkah? Kau yakin? Tidak ada perasaan lebih dari itu. Nia terdiam. Ia tidak bisa menyangkal sesuatu yang bahkan sudah diakuinya sendiri. Dinda melangkah lebih dekat. Aku tahu, Arka mungkin menunjukkan sisi dirinya yang berbeda padamu. Tapi dia bukan hanya pria yang sedang terbaring di rumah sakit ini. Dia punya kehidupan sebelum kecelakaan ini. Dan aku ingin membawanya kembali ke sana. Nia mengepalkan tangannya, mencoba menenangkan gejolak emosinya. Jika itu yang benar-benar diinginkan Arka, maka saya tidak akan menghalanginya. Dinda tersenyum puas. Bagus. Aku harap kau mengerti. Setelah mengatakan itu, Dinda berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Nia berdiri di lorong dengan hati yang kacau. Malam itu, Nia duduk di taman rumah sakit, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia mencoba bertanya pada dirinya sendiri, apa yang seharusnya ia lakukan?
Apakah ia benar-benar harus menjauh dari Arka? Suara langkah kaki menghampiri, dan saat ia menoleh, ia melihat Arka berdiri di sana dengan bantuan tongkatnya. "Kau baik-baik saja?" tanyanya. Nia tersenyum tipis. "Seharusnya aku yang bertanya begitu pada Anda." Arka menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Dinda bicara sesuatu padamu kan?" Nia terkejut, tetapi ia tidak bisa berbohong. "Ya." Arka menghela napas. Apa yang dia katakan? Nia menatap pria itu, mencoba membaca isi hatinya. Akhirnya, dengan suara pelan, ia berkata, "Dia memintaku untuk menjauh darimu." Arka terdiam sejenak sebelum akhirnya duduk di sampingnya. "Dan kau akan melakukannya?" Nia menggigit bibirnya. Hatinya terasa sakit. "Jika itu yang memang kau inginkan." Arka menoleh, menatapnya dalam-dalam. "Dan jika bukan itu yang kuinginkan?" Jantung Nia berdegup kencang. "Arka, aku tidak ingin kau pergi, Nia." Suara Arka terdengar rendah, tetapi penuh ketegasan. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidupku nanti. Tapi satu hal yang pasti, kau adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup lagi." Mata mereka bertemu dalam keheningan yang penuh emosi. Nia tahu, di titik ini, ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa perasaannya tidak nyata. Namun, di sisi lain, masih ada Dinda dan bayangan masa lalu Arka yang belum sepenuhnya selesai. Bisakah mereka benar-benar bersama? Ataukah mereka hanya akan saling menyakiti? Setelah malam itu, hubungan antara Nia dan Arka menjadi semakin rumit. Ada sesuatu yang berubah di antara mereka, sesuatu yang tak lagi bisa mereka abaikan. Setiap kali Nia masuk ke kamar Arka, ada ketegangan di udara. Tatapan Arka padanya semakin dalam. Dan Nia sendiri merasa sulit mengendalikan perasaannya. Namun, di sisi lain, Dinda masih ada. Wanita itu terus berusaha mendekatkan diri kembali dengan Arka, menceritakan masa lalu mereka, mengingatkan tentang impian yang dulu pernah mereka bagi bersama. Nia mulai merasa dirinya terjebak dalam situasi yang sulit. Ia tidak ingin menjadi orang yang merusak hubungan orang lain, tetapi ia juga tidak bisa membohongi perasaannya sendiri. Suatu siang, Arka akhirnya dipindahkan ke ruang terapi fisik untuk melanjutkan pemulihannya. Nia masih bertanggung jawab atas perawatannya, tetapi kali ini ia hanya mengawasi dari jauh. Sementara fisioterapis yang menangani Arka, saat ia selesai mencatat laporan medis, Dinda tiba-tiba menghampirinya. "Nia," panggilnya lembut. Nia menoleh, menatap wanita itu dengan hati-hati. "Ada yang bisa saya bantu?" Dinda menatapnya dengan ekspresi serius. "Aku ingin bicara lagi." Nia menahan napas. Ia tahu percakapan ini pasti akan sulit. Dinda menghela napas panjang sebelum berbicara. "Aku tahu Arka mulai dekat denganmu." Nia menegang, tetapi ia tetap diam, membiarkan Dinda melanjutkan. "Aku tidak akan berbohong, Nia. Aku mencintai Arka. Kami punya masa lalu yang panjang bersama, dan aku ingin kami punya masa depan juga." Nia menggigit bibirnya. "Jika begitu, mengapa Anda meninggalkannya sebelum kecelakaan itu?" Dinda tampak sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Ia menatap Nia beberapa detik sebelum akhirnya menunduk. "Aku memang pergi, tapi bukan karena aku ingin. Aku takut." "Takut?" Dinda mengangguk. Arka selalu hidup dengan kecepatan penuh. Ia ambisius, selalu ingin lebih. Dan terkadang, aku merasa aku tidak cukup kuat untuk mengimbangi dia. Aku mundur, berpikir kami butuh waktu. Tapi ketika aku mendengar tentang kecelakaannya, aku sadar bahwa aku tidak bisa kehilangannya. Nia menatap Dinda lama. Ia bisa melihat ketulusan dalam sorot matanya.
Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa perasaan Arka mungkin sudah berubah. Kata Nia akhirnya. Dinda menghela napas. Kau benar, dan itulah sebabnya aku ingin bertanya padamu. Apakah kau mencintainya? Nia tersentak. Ia tidak menyangka Dinda akan bertanya sejujur itu. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa hubungannya dengan Arka hanya sebatas perawat dan pasien. Tetapi ia tidak bisa berbohong. Tidak setelah semua yang telah terjadi. Akhirnya, dengan suara pelan, ia mengaku. Ya, Dinda tersenyum tipis. Kalau begitu, mungkin kau juga harus bertanya pada dirimu sendiri. Apakah kau cukup kuat untuk menghadapi masa depan bersamanya? Nia terdiam. Ia tidak mengerti maksud Dinda sepenuhnya. Tetapi kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Malamnya, Nia berjalan ke taman rumah sakit, berharap bisa menenangkan pikirannya. Ia tidak menyangka akan menemukan Arka di sana, duduk di bangku dengan tongkatnya di samping. Kau kelihatan gelisah, kata Arka saat melihatnya. Nia tersenyum kecil. Banyak hal yang harus kupikirkan. Arka menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, aku bicara dengan Dinda hari ini. Jantung Nia berdegup lebih cepat. Apa yang kalian bicarakan? Arka menghela napas. Tentang masa lalu kami. Tentang apa yang akan kulakukan setelah aku keluar dari rumah sakit. Nia menunggu, menahan napas. Aku menyadari sesuatu. Lanjut Arka. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayangan masa lalu. Tatapan Arka begitu dalam saat ia menatap Nia. Aku ingin melangkah ke depan, dan aku ingin melangkah bersamamu. Jantung Nia seolah berhenti berdetak. Arka, aku tidak akan memaksamu, kata Arka pelan. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku memilihmu. Mata Nia mulai berkaca-kaca. Ia tahu ini bukan keputusan yang mudah. Ada banyak tantangan di depan mereka. Tetapi ketika ia menatap Arka, ia tahu satu hal, ia juga ingin melangkah bersama pria itu. Dengan suara bergetar, ia akhirnya berkata, aku juga memilihmu. Senyum perlahan terbentuk di wajah Arka. Ia mengulurkan tangannya, dan tanpa ragu, Nia menggenggamnya. Mereka mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi, untuk pertama kalinya, mereka siap menghadapinya bersama. Hari kepulangan Arka dari rumah sakit akhirnya tiba. Setelah berbulan-bulan menjalani perawatan dan terapi fisik, kini ia akhirnya bisa kembali ke kehidupannya di luar sana. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ia tidak lagi merasa sendirian. Nia berdiri di dekat pintu kamar rawatnya, menyaksikan saat Arka bersiap dengan tongkatnya. Ada perasaan hangat di dadanya, tetapi juga sedikit kecemasan. Sudah siap? Tanyanya dengan senyum lembut. Arka menoleh dan menatapnya lama. Lebih dari siap. Di luar kamar, Dinda menunggu. Wanita itu masih sama seperti sebelumnya, anggun, tenang, tetapi ada ketulusan dalam sorot matanya saat ia melangkah mendekati mereka. Aku ingin bicara sebentar, katanya. Nia dan Arka saling berpandangan sebelum Nia mengangguk, memberinya ruang untuk berbicara dengan Dinda. Dinda menatap Arka dengan mata yang penuh makna. Aku tahu ini keputusanmu, dan aku menghormatinya. Arka tersenyum tipis. Terima kasih, Dinda. Aku menghargai itu. Dinda menghela napas, lalu menoleh ke arah Nia. Jaga dia baik-baik. Nia menatapnya dengan lembut. Aku akan... Sebuah senyum kecil terukir di wajah Dinda sebelum ia akhirnya melangkah pergi.
meninggalkan mereka berdua. Setelah momen itu berlalu, Arka menoleh ke arah Nia dan tersenyum. "Ayo pergi dari sini." Nia tertawa kecil dan mengangguk. "Ayo." Saat mereka keluar dari rumah sakit, sinar matahari menyambut mereka dengan hangat. Arka mengambil napas dalam-dalam, seolah menikmati kebebasan yang telah lama ia rindukan. Nia berjalan di sampingnya, merasa seolah baru saja memulai sebuah perjalanan yang baru. "Kau yakin tentang ini?" tanya Nia pelan. "Tentang kita?" Arka menoleh dan meraih tangannya, menggenggamnya erat. "Aku tidak pernah lebih yakin dalam hidupku." Senyum mengembang di wajah Nia. Ia tahu perjalanan mereka tidak akan selalu mudah. Akan ada rintangan, tantangan, dan mungkin ketidakpastian. Tapi satu hal yang pasti, mereka akan menghadapinya bersama. Tanpa perlu kata-kata lebih lanjut, mereka melangkah maju, meninggalkan masa lalu, dan menyambut masa depan yang penuh harapan. Karena cinta bukan hanya tentang siapa yang datang lebih dulu, tetapi tentang siapa yang tetap tinggal, bertahan, dan memilih untuk melangkah bersama.